Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Masriana, semester 4 unit 1 Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang, bangun datar, dan juga aljabar. Semoga bermanfaat ya. Langsung saja. Contoh soal yang pertama, di sini sebidang tanah persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebarnya 15 meter. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 150.000 tiap meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Mari kita jawab. Penyelesaian diketahui panjangnya 24 meter, lebarnya 15 meter, dan harga tanah per meternya adalah 150.000. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yang mana panjangnya 24 meter dikali 15 meter, hasilnya 360 meter. Karena harga tanah per meter adalah 150.000, sehingga harga tanah keseluruhannya adalah 360 dikali 150.000 dan hasilnya 54 juta. Jadi harga tanah tersebut adalah 54 juta. Sudah paham ya? Yang kedua, Pak Wawan mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran dengan ukuran 8 meter kali 6 meter. Sebagian kebun tersebut akan dibuat kolam ikan berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter. Yang ditanya, berapa kebun Pak Wawan yang tidak dibuat kolam ikan? Kita cari diketahui ya dulu. Diketahui panjang kebun 8 meter dan lebar kebun 6 meter. Sedangkan ukuran kolam ikan persegi 4 meter. Luas kebun kita kalikan yang tadi 8 dikali dengan 6, hasilnya 48 meter. Lalu luas kolamnya, sisi kali sisi ya, karena yang tanya persegi berarti 4 kali 4, hasilnya 16 meter. Karena yang ditanya berapa kebun Pak Wawan yang tidak dibuat kolam ikan, maka hasil dari kebun Pak Wawan ini dan hasil dari luas kolam ini kita turunkan ke bawah, berarti 48 dikurang 16 meter, berarti jawabannya 32 meter. Soal yang ketiga. Lanjut soal nomor 3. Pak Dodi memiliki sebuah taman kecil berbentuk segitiga sama sisi. Jika keliling segitiga tersebut adalah 42, berapakah panjang sisi taman tersebut? Nah, soal di atas tadi adalah mencari taman yang berbentuk segitiga sama sisi, maka keliling taman tersebut adalah sama dengan keliling segitiga sama sisi. Keliling segitiga sama sisi itu rumusnya adalah 3 kali sisi, berarti 3 kali 42, hasilnya 126 cm. Meter dan tutup atasnya. Berapa volume susu dalam kaleng tersebut? Jadi diketahui kaleng berbentuk tabung berdiameter 14 cm tadi itu dengan jari-jari 14 dibagi 2 jadi 7, tingginya 17, dan yang ditanya berapa susu dalam kaleng tersebut. Sedangkan kita menggunakan rumus volume tabung di sini, luas alas dikali tinggi tabung. Kita masukkan saja langsung. Karena tadi ada rongga 3 cm, maka luas alas dikali tinggi tabung dikurang 3 cm. Kita masukkan juga rumusnya pi kali r kuadrat kali 17 dikurang 3. Hasilnya
nilai P tadi itu, rumus tadi itu berjumlah 22 per 7, R-nya R kuadrat dikali 7 kuadrat, dan 14 ini dapat dari 17 dikurang 3, dan hasilnya adalah 2156 cm3. Jadi volume susu dalam kaleng tersebut adalah 2156 cm3. Contoh soal kelima. Sebuah penampungan air berukuran panjang 120 cm, lebar 3/4 cm, dan tinggi 80 cm. Di dalam bak masih terdapat air sepertiga bagian. Bak tersebut akan diisi air sampai penuh. Diketahui panjang bak 120 cm, lebar bak 3/4 cm, 75 ini dari si 3/4 cm ini disederhanakan. Lalu tinggi baknya 80 dan air di bak ada sepertiga bagian. Nah, untuk menghitung rumus volume bak, kita harus menggunakan P kali L kali T. Langsung dimasukkan nilainya dan hasilnya adalah 720 liter. Nah, air yang dibutuhkan untuk mengisi bak adalah volume bak dikurang dengan air di bak. Volume bak adalah 720 liter. Sedangkan air di bak tadi kan sepertiga bagian, dan dikalikan 720 liter. Lalu hasil dari 240 liter ini hasil dari perkalian yang di atas tadi. Nah, kita turunkan 720 liter dikurang 240 liter, hasilnya adalah 480 liter. Jadi air yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 480 liter. Soal yang nomor 6 ini sama juga kayak nomor 5, jadi kita langsung ke nomor 7. Nah, di sini soalnya adalah ayah membuat sebuah akuarium berbentuk prisma segitiga dengan ukuran panjang alas 45 cm, tinggi alas 40 cm, dan tinggi prisma 65 cm. Berapakah liter volume akuarium tersebut? Diketahui akuarium prisma segitiga dengan panjang 45 cm, tinggi alas 40 cm, dan tinggi prisma 65 cm. Yang ditanya adalah berapa liter volume akuarium tersebut. Lalu kita menggunakan volume dari prisma segitiga, yang mana rumusnya 1/2 dikali panjang alas dikali tinggi alas dan dikali prisma. Langsung poinnya kita masukkan dan hasilnya adalah 58,5 liter. Contoh soal 8. Sebuah kubus yang memiliki panjang sisi 6 cm akan diletakkan di atas sebuah balok yang berukuran 7 cm dikali 12 cm dikali 9 cm. Jika dihitung secara keseluruhan, maka volume bangun gabungan tersebut adalah. Pertama-tama kita hitung volume kubus tersebut. Nah, volume kubus ini S pangkat 3, yang mana S ini bersifat S ini bernilai 6, berarti 6 pangkat 3 sama dengan 216 cm3. Kemudian kita hitung volume balok tersebut. Nah, volume balok ini rumusnya adalah P kali L kali T. Langsung nilai kita masukkan dan hasilnya adalah 756 cm3. Dengan demikian, volume gabungan dari kedua bangun tersebut adalah sebagai berikut. Nah, volume gabungannya kita tambahkan dari volume kubus dan volume balok. Volume kubus 216 cm3 ditambah volume balok 756 cm. Hasilnya adalah 972 cm3. Lanjut contoh soal ke-9. Nah, ini merupakan soal aljabar. Jadi di sini dibilang tabungan Joko di sekolah berjumlah 40.000. Jika 2 kali tabungan Santi ditambah 10.000 sama dengan besar tabungan Joko, berapakah tabungan Santi? Nah, kita misalkan dulu tabungan Joko bernilai X dan Santi bernilai Y.
Maka tadi 2 kali tabungan Santi ditambah 10 cm ditambah 10.000 sama dengan Y. Karena kita mau mencari tabungan Santi. Lalu 2X ditambah 10 ditambah 10.000, 40.000. 40.000 ini adalah hasil dari tabungan Joko. Kemudian 2X. Nah, 2X sama dengan 40.000. Kenapa jadi min 10.000? Karena 10 min plus 10.000 ini berpindah ruas ke sebelah kanan berganti menjadi min. Jadi hasilnya 40.000 dikurang 10.000 sama dengan 30.000. Lalu 30.000, nilai 30.000 ini kita bagi 2 tadi, jadi tinggal X-nya, berarti hasilnya adalah 15.000. Jadi tabungan Santi adalah 15.000. Soal ke-10, yang mana panjang sebuah persegi panjang adalah 2X kurang 5 cm dan lebarnya X tambah 2 cm. Tentukanlah yang pertama keliling persegi panjang tersebut dalam X. Untuk X 30 cm. Lalu hitunglah keliling persegi panjang. Jadi di sini kita disuruh mencari 2 keliling persegi panjang ya. Yang pertama itu keliling persegi panjang yang termasuk dalam X untuk X 30. Nah, yang kedua hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Langsung kita cari yang pertama. Diketahui panjang 2X dikurang 5, sedangkan lebarnya X ditambah 2. Kita cari keliling persegi panjang itu adalah rumusnya 2 kali P tambah L. Langsung saja kita masukkan 2 dalam kurungnya tadi kan panjangnya ini 2X kurang 5 kita masukkan, lalu ditambah dengan nilai lebar X tambah 2 cm. Lalu 2-nya tetap, 3X dikurang 3 ini dapat dari 2X ditambah X sama dengan 3X. Min 3 ini hasil dari min 5 ditambah 2. Yang mana ibaratnya seperti ada 5 hutang dibayar 2, jadi tinggal sisa 3. Berarti 3X dikurang 3 cm. Lanjut dikalikan ke dalam 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Dan posisi minnya tetap ya. Nah, jawaban soal kedua sebagai berikut. Yang ini keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang tadi sudah kita dapatkan adalah 6X ditambah 6 cm. Lalu, nah karena nilai X tadi sudah ditentukan kan tadi yang di awal, dan di soal tadi ini untuk X sama dengan 30, berarti 6X dikurang 6 sama dengan 6 dikali 30 dikurang 6. Hasilnya adalah 6 kali 30 180 dikurang 6. Hasilnya 174 cm. Sekian video pembahasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.